Katakan kemarin angkatan mau virus kuning, tapi ini bukan virus kuning teman-teman, masih sembuh ini Insya Allah, karena pupusnya masih putih, tinggal ngelemesin saja, ngelemesin asam amino, ZPT masuk, Insya Allah dikurangi pupuknya, Insya Allah beres bos. Selamat siang bos, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ayah TV. Kondisi cerah, kemarin waktu tumben hujan bos ya. Alhamdulillah sekali begini kondisi pokok kita saat ini bos. Ini berbijinya atau untuk nyerbuk. Posisi malah aman bos berbijinya dari hama kemarin ya yang menimpa kita. Jadi berbijinya relatif segar lah pertumbuhannya, pupusnya, daunnya juga, karena memang tipe berbiji daunnya agak sempit, tapi pupus-pupusnya malah tahan. Jadi daun pangkal maupun pupusnya tahan. Ini sampai sini peta ini berbiji, kemudian ke sana non biji. Kita review dan kita analisa bos proses penyembuhan serta penyebab dan juga hal-hal tentang budidaya semangka kita ini kemarin kok sampai bermasalah segitunya. Nah, sampai hampir keriting, tapi alhamdulillah posisi sembuh. Jadi ini memang sudah saya katakan hampir pulih total bos ya, dengan kegiatan kita dan juga proses penyembuhan kita dengan Sloso dan support dari teman-teman semua, sehingga pokok ini kembali berjalan normal seperti yang teman-teman lihat. Posisi pupusnya kembali bening-bening. Mohon maaf keganggu anak lanang telepon ya bos. Nah, ini kondisi terakhir sebelum kita melakukan penyerbukan. Jadi perlu kita analisa bos, dan teman-teman yang terus mengikuti channel ini mesti ya, kalau kita budidaya di cuaca musim sekarang ini pasti ada masalah, terutama pemberhentian pucuk, pengerutan daun. Kemarin itu sampai di sini sudah kerut parah, sudah semu-semu kuning kayak virus kuning zaman dulu itu ya. Sebenarnya saya mau masukkan anvi, tapi perkiraan saya ini bukan karena masalah virus, jadi mungkin teknis posisi cuaca. Ini kemarin hujan juga membantu penyegaran, dan ini betul-betul normal pupus ini bos ya. Ini sudah bunga kedua. Ini hari ini 30 HST, belum nyerbuk, biasanya sudah nyerbuk saya. Jadi analisa saya ini posisi tanaman kemarin ini memang drop dan juga bermasalah pada posisi pemberian nutrisi. Kemarin memang ketika pemupukan perkiraan saya mau ngirit, makanya 25 HST kemarin saya pupuk KCL, ternyata drop pokok ini dan pucuk malah ngeruwel, berhenti berjualan. Akhirnya ya saya katakan hampir keriting, tapi alhamdulillah sembuh total lah ini ya, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan aplikasi. Pengobatan memang tidak dengan insek, karena perkiraan saya memang bukan kutu trap atau kutu kebul. Bunganya sudah banyak teman-teman. Maka dari itu kita bisa garis bawahi bos, bahwa posisi keriting jebuk ini bukan hanya dari hama, tetapi dari kesalahan kita juga bisa, dari cuaca juga bisa. Makanya untuk posisi kesalahan sendiri seperti kemarin ini ya, nah ini bekasnya, ini masih ada 2 golor, ini masih seperti analisa yang kemarin. Memang posisi pokok ini tidak mampu diberikan nutrisi lebih, makanya dia nggak bisa bagi, akhirnya jebuk seperti ini. Ini sudah mupus seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya. Nah, intinya di video ini yang jelas, nutrisi pada cuaca ini memang tidak bisa diget-getkan atau dilebih-lebihkan, apalagi di unsur N. Jadi kalau unsur N lebih pada posisi ini masih untung nggak bakar daun ya. Kalau bakar daun kemudian keriting, walah tambah berat bos. Jadi untuk saat ini nanti sore kita nyangoni 32 HST atau 33 baru kita serbuk untuk tetap mempertahankan performa pokok. Kalau bunga ini sampai 40 hari pun masih bakal keluar terus ya. Jatahnya bunga ketiga aturan besok sudah keluar di 31 HST, tapi karena pokok ini bermasalah jadinya nggak keluar juga.
Tetapi kalau punya teman-teman itu jebuk atau keritingnya karena hama atau karena kutu-kutuan, teman-teman harus tetap semprot ya. Kalau kutu gebul, cireni saja putih-putih di bawah sini. Kalau kutu trip tetap di pucuk, jadi menghisap pucuk, nutrisi pucuk itu, sehingga agak kehitam-hitaman. Di foto nggak bisa ya, nggak kelihatan, harus di zoom kalau kutu trip. Jadi itu harus disemprot insek dulu, nggak bisa diperlakukan seperti yang saya lakukan ini, karena ini memang disebabkan karena posisi menurut saya sih kesalahan aplikasi saya. Dan teman-teman yang mengetahui dan juga tahu tentang pestisida ataupun perawatan tanaman, mohon banyak ini yang sudah membantu men-searching ya. Terima kasih banyak membantu memberikan saran, luar biasa. Pokoknya di forum Hayativa ini memang harus begitu ya, saling sharing, saling support. Jadi ketika teman-teman bermasalah saya bisa membantu, ketika saya bermasalah seperti kemarin ini juga dibantu. Masuk Mas ya yang memberikan saran. Dan untuk tahap 11 ini proses penyembuhan sudah selesai bos ya. Jadi untuk besok, untuk yang pemula yang terus mengikuti channel ini untuk budidaya tanam semangka, besok kita sudah mulai proses awal generatif. Jadi proses awal generatif artinya pokok ini sudah berubah. Bersyukur bos ya, walaupun bermasalah tapi kita sampai di proses ini juga setengah jalan. Jadi sudah 30 hari setengah jalan, itu sudah anggap saja juga berhasil bos. Susah tanam semangka sekarang ini ya. Terima kasih yang sudah berpesan benih. Saya senggol juga untuk teman-teman yang ada di Putra Rumbia, untuk Mas Yanto Mahendra, juga Mas Rian di Tulang Bawang. Jadi sudah berpesan benih yang sama dengan yang kita tanam. Yang lain yang mau pesan benih monggo, untuk kontak langsung ke sini dulu, ke nanti saya sertakan juga nomor, tapi bukan nomor saya ya, masih pakai nomor istri ini. HP-nya belum ready bos. Nah, masih ada lagi yang seperti ini bos, tapi putih sebenarnya pupusnya, cuma ininya masih kerut ini. Nah ini yang saya katakan kemarin, angkatan mau virus kuning, tapi ini bukan virus kuning teman-teman, masih sembuh ini Insya Allah, karena pupusnya masih putih, tinggal ngelemesin saja, ngelemesin asam amino, ZPT masuk, Insya Allah dikurangi pupuknya, Insya Allah beres bos. Ini kondisi keseluruhan pupusnya memang seperti ini semua, sudah bersih-bersih, bening-bening, perapian gulur juga selesai. Dan yang terakhir Pak Bos, untuk persiapan polinasi, saya kebetulan tidak nyangoni. Saya takut nanti kalau sangoni kalium lagi, pokok ini jadi jam lagi. Biarkan ini dikompres saja pakai perangsang buah. Saya pakai NKP dan Super Grow merah. Mungkin itu saja, nanti selanjutnya pembahasan kita bisa diupdate di video berikutnya. Terima kasih yang terus pantau channel ini. Selamat siang, selamat sukses, dan salam petani semangka seluruh Indonesia.